Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Ika Surya Yunita dengan NIM 2100008038. Pada ruang biologi ini, kita akan belajar mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Tentunya, sistem reproduksi pada manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Teman-teman tentunya tidak asing lagi ya mendengar kata reproduksi. Sebenarnya reproduksi itu apa sih? Reproduksi itu berasal dari kata re yang artinya kembali, sedangkan produksi artinya adalah membuat produk. Jadi, reproduksi adalah proses biologi untuk menghasilkan keturunan berupa spesies yang sama dengan induknya. Nah, setelah mengetahui definisi dari reproduksi, tentunya kita harus memahami nih, apa sih tujuan dari reproduksi itu? Tujuan dari reproduksi sendiri itu adalah yang pertama, menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup atau eksistensi suatu makhluk hidup. Jadi, kalau misal tidak ada reproduksi, makhluk hidup itu bisa punah karena tidak ada yang melestarikan jenisnya. Kedua, meningkatkan variasi genetik. Nah, dengan yang namanya reproduksi ini akan dihasilkan keturunan yang merupakan kombinasi genetik kedua orang tuanya. Sehingga dengan adanya reproduksi akan meningkatkan variasi genetik antar individu. Nah, setelah memahami definisi reproduksi, tujuan reproduksi, sekarang kita akan memasuki materi tentang sistem reproduksi pada pria. Jadi sudah tertera pada video di atas, yaitu tentang organ reproduksi pada pria, di mana terdapat penis. Penis ini adalah salah satu organ vital pada pria yang memiliki fungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau juga bisa sebagai saluran kencing. Dan penis ini juga terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil yang memiliki rongga-rongga dan mengandung banyak pembuluh darah serta saraf perasa. Penis ini juga sebagai media saluran sperma saat proses seksual. Nah, kemudian ada skrotum nih. Skrotum ini berbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum ini terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan skrotum kanan ini dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantung kulit ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Kemudian ada testis. Testis ini juga termasuk kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk menyerupai telur dan berjumlah sepasang. Testis ini juga terdapat di dalam skrotum yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini salah satu saluran yang keluar dari testis dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada saluran uretra, di mana saluran uretra ini adalah salah satu kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, setelah memahami sistem reproduksi pada pria, sekarang kita akan melanjutkan kepada sistem reproduksi pada wanita. Setelah memahami organ reproduksi pada pria, tentunya kita akan mempelajari pula tentang reproduksi pada wanita, di mana organnya itu terdiri dari rahim atau uterus. Rahim pada wanita ini hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks, dan bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Fungsi utamanya dari rahim ini adalah untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian ada oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk ini adalah salah satu saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula dan tuba. Kemudian terdapat organ ovarium atau disebut sebagai indung telur. Ovarium ini sepasang organ yang berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium ini memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel.
Fungsi utamanya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Kemudian ada vagina, di mana vagina ini merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina ini terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi utama vagina ini adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Oke teman-teman, setelah mempelajari sistem reproduksi pada wanita, sekarang kita akan belajar mengenai proses fertilisasi dan kehamilan. Teman-teman tahu nggak apa itu zigot? Jauh sebelum kita lahir, awalnya kita berbentuk zigot. Zigot ini merupakan hasil peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Hal ini yang disebut sebagai fertilisasi. Fertilisasi ini berawal dari sel telur yang diovulasikan oleh ovarium dan bergerak menuju oviduk. Jadi, sebelum proses pembuahan berlangsung, hal yang terjadi terlebih dahulu adalah ovulasi. Ovulasi sendiri merupakan keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita terdapat banyak sel telur. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam mulut rahim, hanya terdapat satu yang bertahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanan menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim, dan disinilah zigot berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi rahim. Oke teman-teman, setelah mempelajari proses fertilisasi dan kehamilan secara garis besar, sekarang kita akan belajar mengenai ASI eksklusif nih. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan ataupun minuman lain termasuk air putih. Selain menyusui, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes, ASI perah ternyata juga diperbolehkan. ASI eksklusif ini untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna untuk mencerna makanan ataupun minuman lain. Terlebih semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sudah bisa dipenuhi dari ASI. Dan tentunya pemberian ASI ini akan memberikan manfaat yang baik bagi bayi, yaitu yang pertama untuk mencegah terserangnya penyakit. Jadi ASI eksklusif untuk bayi ini yang diberikan ibu ternyata mempunyai peranan penting, yakni meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Karenanya bisa mencegah bayi terserang berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan bayi. Dan yang kedua, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ASI eksklusif untuk bayi lainnya yaitu dapat menunjang sekaligus membantu proses perkembangan pada bayi. Sebab pada usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi tentu belum diizinkan mengonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Oleh karena itu, selama 6 bulan berturut-turut, ASI yang diberikan pada sang buah hati tentu saja memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan otak dan fisik bayi selama ke depannya. Kemudian manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Ternyata ASI eksklusif ini juga bermanfaat bagi ibu, yaitu yang pertama mengatasi rasa trauma. Manfaat ASI eksklusif pada ibu ini dapat menghilangkan trauma saat persalinan. Kehadiran buah hati bisa menjadi penyemangat hidup seorang ibu. Pasca melahirkan, biasanya ibu rentan mengalami baby blow syndrome. Apalagi biasanya terjadi pada sang ibu yang belum terbiasa, bahkan tidak bersedia memberikan ASI eksklusifnya untuk bayi mereka. Namun, dengan menyusui secara perlahan, rasa trauma pun akan hilang sendirinya, dan ibu pun akan terbiasa menyusui bayinya. Dan yang kedua, itu mencegah kanker payudara. Selain membuat kondisi kesehatan dan mental ibu menjadi lebih stabil, ASI eksklusif ini dapat meminimalkan timbulnya risiko kanker payudara. Sebab, masih ada beberapa ibu yang enggan memberikan ASI eksklusif karena air ASI-nya sedikit atau takut gemuk. Oke, sudah jelas ya terkait tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi serta manfaatnya. Nah, kemudian untuk melestarikan keturunan, tentunya untuk sebuah keluarga akan melaksanakan program yang disebut KB atau keluarga berencana. Program keluarga berencana atau KB ini merupakan suatu tindakan yang membantu seorang maupun pasangan suami istri untuk mengontrol tingkat kelahiran.
melalui interval atau jarak kelahiran yang berhubungan dengan umur suami dan istri untuk menentukan jumlah anak. Program KB ini menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, dan mengurangi risiko kematian bayi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari pada materi sistem reproduksi pada manusia kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.